Bab 16, Pikiran Murid Jahat, 22. Ding! Kamu telah menerima penyembahan yang salah dari 35 orang dan diberi hadiah 350 poin pahala. Lu Yao mengangguk sedikit dan bergumam pelan, lagi pula mereka tidak bisa dihilangkan. Alih-alih mencari kesenangan duniawi, Ming Xin terus terbang ke barat selama setengah hari dan mendarat di daerah berhutan di luar ibu kota provinsi. Ini seharusnya Tiger Ridge. Dia mengeluarkan peta dan mempelajarinya dengan cermat sebelum menyimpannya. Itu adalah tempat yang indah, luar biasa dan tenang, tetapi tebal dengan kabut yang menyembunyikan hal-hal berbahaya di baliknya. Sepertinya binatang menakutkan bisa melompat keluar dari sudut manapun. Tapi, itu bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh para ahli pengadilan ilahi, karena tidak ada binatang biasa yang bisa menjadi tandingan mereka di level ini. Old Egg, kakak senior Anda di sini untuk mengunjungi Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melayang ke dalam hutan, bergerak seperti hantu saat setiap langkahnya membawanya sejauh 100 kaki. Di dalam Tiger Ridge, Ketua geng, Zhu Honggong, sedang tidur nyenyak. Ketua, seorang kultivator meminta untuk bertemu denganmu di luar sana. Suruh dia pergi. Dia mengganggu tidurku. Tapi, pria itu berkata, jika dia mengatakan sesuatu lagi, kebiri dia dan beri dia makan untuk binatang di belakang markas kita. Pada saat itu, ledakan tawa hangat datang dari luar. Suara itu mengguncang seluruh pangkalan saat bergema di udara, yang hanya dapat dicapai dengan basis kultivasi yang sangat kuat. Mata Zhu Honggong melebar dan bibirnya bergetar. Apakah Tuan di sini untuk membunuhku? Oh, surga! Saat memikirkan itu, kekuatan meninggalkan kakinya dan dia terlepas dari singgasananya. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa tidur nyenyak, dia gelisah sepanjang hari. Baru saja, dia akhirnya bisa tidur nyenyak, tetapi ini terjadi. Haha. Old Egg, kenapa kamu begitu takut? Ming Xin melayang dari luar. Meskipun beberapa bandit di Tiger Ridge ini adalah pembudidaya, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan pembudidaya yang perkasa seperti dia. Kakak senior. Zhu Honggong menepuk dadanya dan menarik napas lega. Kamu membuatku takut? Kupikir guru ada di sini untuk membunuhku. Oh, kau masih berani memanggilku kakak? Kata Ming Xin. Zhu Honggong mendengus dan berkata, mengapa kamu ada di sini, kakak senior? Sudahkah kamu memutuskan untuk bergabung denganku? Sudah kubilang bahwa Gunung Pengadilan Emas bukanlah tempat untuk kami. Selama kamu bergabung denganku, aku akan membuatmu wakil ketua geng saya. Jangan beri aku itu. Mengapa? Kamu ingin aku bergabung denganmu dan tinggal di tempat kumuh ini? Tidak mungkin. Ming Xin sombong. Beberapa anggota geng ingin menghentikannya, tetapi dia memelototi mereka, menakut-nakuti mereka dan membuat mereka buru-buru mundur. Segera, dia berjalan di samping Zhu Honggong dan membentak, bangun. Hehe. Silakan duduk, kakak senior. Aku di sini untuk mencari tahu. Tugas? Tugas apa? Zhu Honggong panik. Apakah Anda berada di balik penculikan anggota keluarga Cianyang? Ming Xin duduk di kursi dan menatap Zhu Honggong dengan curiga. Apa? Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Betulkah? Aku bersumpah itu tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Ci adalah keluarga adik kecil. Tidak peduli seberapa jahatnya aku tidak akan pernah menyentuh keluarganya. Zhu Honggong mengangkat 3 jari. Aku telah membunuh seluruh geng perampok berkuda. Mereka didukung oleh seorang kultivator dari alam Sens Condensing, yang menyebutkan tentang Tiger Ridge gang Anda sebelum dia meninggal. Apakah Anda pikir saya hanya menuduh Anda untuk bersenang-senang? Itu membuat Zhu Honggong mengerutkan alisnya. Selama bertahun-tahun setelah saya mendirikan Gang Punggung Harimau, saya telah menyinggung banyak petani ortodoks untuk mendapatkan pijakan. Saya curiga seseorang telah menjebak saya. Itu bukan urusanku. Kamu harus kembali bersamaku untuk bertemu guru. Saat majikan mereka disebutkan, wajah gemuk Zhu Honggong langsung bergetar dan dia jatuh kembali ke pantatnya. Dengan wajah menangis, dia meraih lengan Ming Xin dan berkata, tolong jangan lakukan ini padaku, kakak senior keempat. Bukankah guru terluka? Kamu bisa menutup mata saja. Kenapa kamu harus begitu serius? Bagaimanapun, Anda akan meninggalkan Gunung Pengadilan Emas cepat atau lambat. Diam. Ming Xin memelototinya dan membentak. Berani-beraninya seorang pengkhianat sepertimu mengatakan sesuatu yang begitu berbahaya di depan wajahku. Berlututlah.
Celepuk. Ju Honggong berlutut dengan patuh. Ding. Kamu mendapat 200 poin prestasi dari menjinakkan Ju Honggong. Silakan lanjutkan menjinakkan. Lu Yo mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke barat sambil mengelus jenggotnya dan berkata, keempat tua ini menarik. Kakak keempat, aku salah. Ju Honggong buru-buru membungkuk dan tidak berani bicara banyak. Beberapa waktu yang lalu, guru mengalahkan 10 ahli kesengsaraan ketuhanan baru lahir dari dunia kultivasi. Saya percaya Anda telah mendengar tentang itu. Beraninya Anda tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Ada pesan tersembunyi dalam kata-katanya, selain memperingatkan Ju Honggong. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa basis kultivasi tuan mereka telah meningkat bukannya surut, dan hari-hari mereka akan segera berakhir. Ju Honggong mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Ming Xiyin sambil berkata, kakak senior keempat. Ini adalah surat dari kakak senior ketujuh. Saya percaya apa yang dia katakan akan memberi Anda beberapa petunjuk. Ming Xiyin mengambil surat itu dengan curiga dan membacanya. Ketika dia setengah jalan, alisnya sedikit mengernyit. Ju Honggong melanjutkan, kakak senior ketujuh berkata bahwa tingkat kultivasi guru berada pada tahap sempurna dari alam dewa baru lahir, dan guru telah mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi beberapa kali 200 tahun yang lalu tetapi gagal. Juga, ketika guru masih disergap oleh 10 ahli teratas, seseorang menyaksikan dia terluka oleh mereka. Jadi, bagaimana guru memulihkan basis kultivasinya? Apakah Old Seven berarti Tuan menggunakan semacam obat rahasia? Ming Xiyin mengerutkan kening. Persis. Ju Honggong berdiri perlahan saat dia berdeham dan berkata, kakak senior keempat, baik Anda dan saya tahu basis kultivasi kakak senior tertua dengan sangat baik. Dia tidak lebih lemah dari guru. Tapi, mengapa dia masih berani tidak melakukan apapun kepada guru setelah bertahun-tahun? Ming Xiyin membuang surat itu dan berkata, tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf guru di lengan bajunya. Jadi apa? Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, hidupnya akan berakhir suatu hari nanti. Dia akan mati cepat atau lambat, kata Ju Honggong. Hei, Old Egg, apa yang baru saja kamu katakan tidak ada dalam surat Old Seven? Siapa yang memberitahumu itu? Mungkinkah otak babi kamu yang tahu? Ming Xiyin memandang Ju Honggong dengan heran. Kakak keempat, kamu salah menghina aku seperti itu. Aku memang punya otak. Oh, lupakan saja. Mengatakan bahwa kamu punya otak babi sama saja dengan menghina babi, kata Ming Xiyin dengan ketus. Siapa yang memberitahumu? Apakah itu kakak keenam atau kakak kedua? Saya benar-benar menemukan jawabannya sendiri. Kata Ju Honggong dengan tampilan polos. Baiklah, lupakan saja jika kamu tidak ingin memberitahuku. Lihat betapa takutnya kamu. Sambil tersenyum, Ming Xiyin berjalan menuruni tangga dan berkata, saya telah memikirkan hal yang sama yang disebutkan dalam surat itu. Namun, saya berbeda dari Anda, saya masih sangat menghormati guru. Ju Honggong. Baru-baru ini, guru telah berkultivasi dalam pengasingan di gunung, jadi dia mungkin tidak akan meninggalkan gunung. Kamu hanya tinggal di Tiger Ridge dan tidak menimbulkan masalah di mana-mana. Untungnya, guru tidak memerintahkan saya untuk membunuhmu. Sangat gembira, Ju Honggong membungkuk dan berkata, terima kasih, kakak keempat. Juga, cari tahu tentang perampok-perampok yang berkuda itu, sehingga aku bisa menjawab Tuan. Kakak senior benar. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Ming Xiyin berjalan pergi, meninggalkan banyak bayangan di belakang karena setiap langkahnya membawanya sejauh 100 kaki. Hanya dalam sekejap, dia menghilang dan tidak bisa ditemukan. Selamat tinggal, kakak senior.